Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang check sheet. Apa sih check sheet? Check sheet merupakan alat bantu yang penting dalam mengumpulkan data berupa lembar di mana jenis barang yang hendak diperiksa telah dicetak sedemikian rupa sehingga data dapat dikumpulkan secara mudah dan singkat. Cara mengambil datanya bagaimana? Pertama, bisa menggunakan survei, ada kuesioner, ada sampling di sana, lalu ada observasi, melakukan pengamatan, lalu ada wawancara mendalam, dan focus group discussion. Fungsi check sheet. Coba Anda bayangkan, Anda diminta untuk mengambil data dengan cara observasi langsung di lapangan. Resikonya adalah lupa, tidak akurat, dan sebagainya. Jadi, perlu alat bantu untuk mengambil data. Dalam check sheet, hal-hal penting yang perlu kita ketahui adalah satu, tentukan tujuan pengumpulan data. Jadi kita harus tahu dulu tujuan dari pengumpulan datanya itu apa. Yang kedua, menentukan spesifikasi data yang akan dikumpulkan. Jadi kita harus benar-benar tahu spesifikasi datanya apa saja. Lalu definisi operasional. Lalu ada kapan pengambilan data dilakukan, merancang model check sheet yang mudah digunakan. Ini perlu dilakukan di awal. Ada beberapa jenis check sheet. Pertama ada defective item check sheet, yang kedua ada defective location check sheet, yang ketiga ada defective cost check sheet, dan check up confirmation check sheet. Bentuknya seperti apa? Pertama ini yang defective item check sheet. Kita bisa lihat di sini ada lembar pemeriksaan, ada identitas dari apa yang diperiksa, lalu item-item apa saja yang diperiksa, dan jumlahnya seperti apa. Jadi misalkan di sini contohnya ada goresan permukaan. Ada berapa sih jumlahnya? Oh, ada 17, dan nanti dijumlah. Jadi ini adalah total cacat dengan rincian seperti ini. Yang kedua ada defective location check sheet. Di sini kita bisa lihat ada semacam koordinat yang nanti akan dilihat dari sini. Jadi ada A sampai H, di sini totalnya bisa kita lihat, jumlahnya berapa, dan nanti akan muncul di sini. Ini area A, lalu B, C, dan seterusnya. Ini areanya melingkar. Kalau misalkan ternyata condong ke A, berarti nanti kita lihat apa definisi dari A itu. Jadi bisa kita lihat dari sini ditransformasikan ke seperti koordinat seperti ini. Lalu ada defective cost check sheet. Nah, di sini ada contohnya ada dua mesin A, mesin B. Di mesin ini ada masing-masing dua operator, ada operator A, operator B, ini ada operator C, operator D. Lalu di sini ada harinya, hari Senin sampai Sabtu. Lalu ada pagi, malam, pagi, malam, dan seterusnya. Ini data-data ini akan menunjukkan performa dari mesin dan ketika digunakan atau dioperasikan oleh operator. Lalu ada check up konfirmasi check sheet. Nah, kalau yang di sini sifatnya hanya checklist saja, kayak seperti cara aman naik kereta api. Pertama, masukkan dompet ke dalam tas. Sudah belum? Checklist. Lepaskan jam tangan dan perhiasan. Checklist. Ini hal-hal yang perlu dilakukan. Kalau misalkan tidak, berarti disilang. Kalau sesuai, maka di checklist. Lalu di sini ada contoh check sheet yang lain juga. Di sini ada alasan tidak ada orang untuk menerima telepon. Lalu orang yang dicari tidak di tempat. Hanya satu operator, partnernya sedang keluar. Jadi di sini ceritanya ada di tanggal 4 Juni sampai tanggal 15 Juni. Ini ada 4 tanggal. Lalu di 15 Juni ini di tanggal-tanggal ini tuh ada operator yang tidak menerima telepon. Di sini jadi yang pertama ada di tanggal 4 Juni ada 4 orang yang tidak ada untuk menerima teleponnya. Lalu ada orang yang dicari tidak di tempat. Lalu ada juga
Jadi misalkan ditelepon, ternyata pas dia angkat operator, orangnya tidak di tempat. Terus yang ini misalkan ada orang nelpon, terus ingin disambungkan ke suatu tempat, tapi ternyata tidak ada orang, tidak ada yang menerima di sana. Kalau ini tersambung tapi tidak ada orangnya di tempat. Yang ini hanya satu orang operator, partnernya sedang keluar, jadi telepon tidak terangkat di operatornya. Lalu data diolah dari check sheet. Ini alasan mengapa penelpon harus menunggu. Jadi satu operator, partner sedang keluar kantor. Jadi ada 2 operator, cuma ada 1 operator saja yang bekerja karena yang satu lagi keluar kantor. Ini total 172 dengan rata-rata 14,3. Lalu tujuan yang ditelepon sedang tidak berada di tempat. Yang tadi saya jelaskan, tidak ada di tempat orang yang diteleponnya. Ini ada 73 dan seterusnya, sehingga nanti bisa kita ketahui berapa total rata-rata dan berapa jumlah gangguan atau telepon tidak terangkat itu, atau menunggu. Kenapa menunggu? Lalu berikutnya ada stratifikasi. Di sini suatu teknik untuk menguraikan atau mengklasifikasikan persoalan menjadi kelompok atau golongan sejenis yang lebih kecil atau menjadi unsur-unsur tunggal dari persoalan. Penguraian misalnya dilakukan menurut 1, jenis kesalahannya, 2, penyebab kesalahan atau kerusakan, lalu lokasi kesalahan atau kerusakan, lalu berikutnya ada bahan material, hari pembuatan unit kerja, pekerja, penyalur, waktu, dan lot, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Lalu prosesnya bagaimana? 1, menetapkan jumlah analisis, yang berikutnya menetapkan jenis data yang dibutuhkan, lalu tetapkan klasifikasi data, susun tabel rancangan pengumpulan data, isi hasil rancangan dengan check sheet. Kegunaan utamanya apa? Melihat masalah secara lebih terarah dan mendalam, mempermudah dalam mengambil kesimpulan, menghindari salah tafsir, membantu untuk membuat check sheet, lalu ada diagram Pareto dan histogram. Ini contoh dari yang bisa kita lihat jumlah cacat di proses A. Jadi ada 2 shift di sini, ada tanggal 1 sampai tanggal 7, maka kita bisa lihat total dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ada 27 cacat, dan kita juga di sini bisa melihat mana yang cacat paling banyak, ataukah di shift 1 atau di shift 2. Oh, ternyata di shift 1 ada 16 cacat dari 7 hari. Lalu hanya ada 11 cacat di shift 2. Nanti di sini kita bisa menganalisis. Ini adalah gambar dari perbandingan yang tadi. Jadi di sini ada shift 1, shift 2. Bisa kita lihat shift 1 yang warna biru, shift 2 yang warna orange. Jadi grafik di sini akan terlihat, oh ternyata di tanggal 4 itu shift 2 yang paling banyak. Tapi kalau dilihat dari grafik yang ini, sejauh ini yang tertinggi ada di tanggal 6, itu ada di shift 1. Jadi stratifikasi itu seperti ini. Baik, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan dari check sheet. Mohon maaf jika ada kata-kata atau penyampaian yang kurang tepat. Berikutnya kita bisa diskusikan melalui kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.